Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya hari ini? Nah, kita berjumpa lagi di semester 2 ini, yaitu bersama Bu Ros, walaupun masih belajarnya secara online. Nah, kalian harus tetap bersabar, mau belajar ya. Mungkin insya Allah kita kepingin sekolahnya tatap muka langsung, tapi karena situasi dan kondisinya masih belum memungkinkan, ya kita terpaksa harus mau menerima apa adanya, belajar online kembali. Nah, di sini bersama Bu Ros. Nah, sekarang akan mempelajari pertama adalah yaitu pelajaran PAI, terutama tentang bab yaitu surat Al-Maun. Nah, boleh kalian siapkan dulu nanti sebelum kita mulai belajarnya buku paketnya, yaitu buku pelajaran paket PAI halaman 54 sampai 55 ya. Sudah disiapkan anak-anak semuanya hari ini? Sebelum mulai, Bu Ros akan bertanya kepada kalian, bagaimana sholat wajibnya? Apakah selalu rutin kalian kerjakan di rumah? Karena sholat itu adalah paling penting. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Ya, kalau misal kalian berhalangan atau sedang haid, boleh kalian ingin mendapat pahala bisa secara berzikir kepada Allah ya, dengan membaca Allahu Akbar, Alhamdulillah, istighfar ya, kalian bisa kemudian baca sholawat Nabi. Kemudian mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak sedang berhalangan, jangan lupa sholat wajibnya. Juga tambahannya yaitu sholat sunnah, seperti sholat sunat duha, sholat sunat tahajud. Juga tambahan ibadahnya adalah mengaji. Jangan lupa, karena setiap hari kita terus diberikan napas kehidupan. Jangan lupa kita juga harus selalu bersyukur dengan mengerjakan amal-amal kebaikan ya. Nah, sekarang kita mulai pelajaran PAI-nya, yaitu surat Al-Maun. Mungkin kalian sudah pernah waktu di pelajaran Al-Quran Hadis semester pertama surat Al-Maun. Nah, sekarang di semester kedua yaitu surat Al-Maun yang halaman 54 sampai 55. Nah, disimak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Nah, tadi adalah pembacaan surat Al-Maun. Nah, sekarang dari per ayat kalian lihat buku paketnya dan kalian perhatikan baik-baik. Ayat yang pertama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Nah, apa artinya? Di situ adalah, tahukah kamu wahai orang-orang yang mendustakan agama? Nah, di sini kita tidak mau disebut orang yang sebagai pendusta. Mana ada yang mau disebut pendusta? Nah, siapakah orang yang pendusta tersebut? Lihat ayat yang kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, itu ayat yang kedua. Lihat artinya. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Kenapa kita tidak boleh menghardik anak yatim? Nah, karena kalau kata Rasulullah SAW, janganlah kalian menghardik anak yatim, karena dosanya itu sangat besar. Yatim adalah orang yang tidak mempunyai ayah. Siapa yang pengganti sebagai ayah? Yaitu ibu. Ibu sebagai pengganti untuk mencari nafkah, untuk mencari kebutuhan keluarganya, sebagai pengganti ayah, juga sebagai ibu rumah tangga. Jadi kerjaan ibu sejak ditinggal oleh suaminya,
atau oleh ayah yang yatim tersebut, dia menjadi double kerjaannya, ya. Jadi kalian yang dekat dengan anak yatim, yang tetangganya atau saudaranya atau orang lain siapapun yang ada anak yatim, janganlah kita menghardik anak yatim. Ayat yang ketiga kita lanjut. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Artinya, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Siapa yang ingin pahalanya banyak? Nah, kita harus banyak bersedekah. Kepada siapa? Bukan hanya ke anak yatim saja, tapi kita memberi kepada orang miskin atau kaum duafa atau yang hamba sahaya yang benar-benar tidak mampu. Karena sedekah itu adalah terus pahala jariah yang terus akan mengalir dan selalu akan menemani kita insya Allah nanti di akhirat. Walaupun hanya 1.000, 1.000 atau 2.000 atau semampu kalian. Bu, aku tidak mempunyai uang, bagaimana kalau makan makanan? Tidak apa-apa, sedekah itu tidak harus uang, boleh makanan, boleh minuman atau hal apapun. Nah, Bu, aku tidak mempunyai semuanya. Nah, dalam sholat duha itu adalah kita bersedekah. Sedekah apa? Di sini ada tulang kita, ruas sendi kita, ada 360 sendi kita. Nah, ini kita sholat duha itu sebagai sedekah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar kita sehat jiwa raga semuanya. Nah, kalian makanya rutin sholat duha atau sholat sunat lainnya, ya. Lanjut ayat yang keempat. Wawailul lil musallin. Apa itu artinya? Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Bu, kenapa kok orang-orang yang sholat celaka? Lihat di ayat selanjutnya. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Apa maksud dari lalai tersebut? Nah, lalai di sini adalah orang yang selalu nanti sholatnya nanti. Bu, baru jam 12, belum jam 3 sholat zuhur sampai asar. Ketika kumandang azan, kita bersiap-siap, apalagi sebelum zuhur atau sebelum sholat wajib. Misalkan tinggal 5 menit lagi atau 10 menit mau sholat wajib, kita udah siap-siap berwudu, sudah siap untuk sholat. Kita baca berzikir sambil menunggu azan untuk sholat wajib. Janganlah kita sampai menunda-nunda waktu sholat karena waktunya masih panjang, seperti misalkan sholat isya. Nah, tidak boleh. Apalagi sampai kebablasan kalian tidak mengerjakan sholat. Na'udzubillah, jangan sampai, karena sholat wajib itu sangat utama. Nanti yang akan dihisab, yang akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amal sholat. Kalau sholatnya baik, insya Allah semua perbuatan kita baik. Tapi kalau sholatnya jelek, nah, wallahu alam, tergantung amal kita, ya. Makanya anak-anak yang soleh dan solehah, tolong kalian jangan lalaikan sholat kalian, jangan menunda-nunda waktu sholat, apalagi berani meninggalkan sholat. Itu dosanya sangat luar biasa. Kita tidak mau mendapat dosa yang besar, atau tidak mau kita disiksa yang lebih besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jangan lupa anak-anak soleh-soleha sholat wajibnya, ya. Lanjut. Alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang berbuat riya. Apa itu maksud riya? Yaitu adalah pamer. Bukan hanya pamer diri kita, pamer semuanya. Misalkan pamer kamu ganteng atau kamu cantik. Nah, kamu dipakai video nih yang zaman sekarang ini, selfie. Nah, siapa itu yang melihatnya? Itu adalah jutaan manusia yang melihat. Hati-hati. Kalau selfie kalian main TikTok atau segala yang lainnya, itu nanti akan dicatat juga oleh malaikat. Jadi hati-hati kalian yang misalkan cantiknya kelihatan, gantengnya kelihatan. Nah, itu nanti terlihat oleh yang lainnya. Kemudian pamer harta.
pamer kendaraan mobil, rumah, uang, motor atau kendaraan-kendaraan yang lain ya, yang dia merasa lebih kaya. Nah, kemudian dia pamerkan. Kemudian dalam sedekah pengen disebut, nih si anu hambanya ingin disebut oleh DKM misalkan 1 juta, sedangkan yang lainnya tidak mau disebutkan. Kalian mau pilih yang mana, disebutkan atau tidak? Nah, kita pilihnya insya Allah rahasia. Siapa yang hanya tahu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bersedekah janganlah dipamerkan. Kemudian kekayaan kita atau yang lain-lainnya, kecantikan kita, ketampanan kalian jangan dipamerkan. Ya, semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah masuk ke dalam kubur, tidak ada yang akan kita bawa kecuali hanya kain kafan putih dan amal-amal ibadah kita. Semua tidak ada yang kita bawa. Uang, mobil, rumah atau apapun tidak ada yang kita bawa. Ya, ingat ya anak soleh-solehah semuanya. Kemudian lanjut, wayamnaunal maun, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Apa itu barang yang berguna? Seperti kalian misalkan yang ada di rumah, misalkan berupa pakaiannya sudah penuh di lemari, ingin kalian sumbangkan, silakan pilih yang terbaik ya, yang sudah tidak muat di kalian, yang sudah tidak kalian pakai, berikan ke panti asuhan, kepada orang yang membutuhkannya. Karena setiap pakaian yang kalian pakai, nah itu nanti kalau misal itu akan ada hisabnya, akan ada pertanyaannya. Lebih baik kalian sedekahkan atau infakkan yang tidak kalian pergunakan lagi, atau memberikan bantuan berupa makanan atau minuman atau uang atau yang lainnya, berikan kepada orang yang membutuhkannya bila ada yang meminta bantuan kepada kalian. Jangan kalian merasa paling banyak hartanya, merasa paling hebat ya. Jangan kalian merasa sombong, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, tidak menyukai orang-orang yang suka angkuh kepada orang lain. Selama kita bisa membantu, bantulah saudara kita. Bantu dari mulai yang terdekat dulu. Siapa? Saudara kalian dulu dicari, atau tetangga kalian dulu yang dicari. Nah, sesudah tetangga kalian atau saudara kalian yang dibutuhkan, yang sudah kalian berikan, baru kepada orang lain. Jangan orang lain dulu, sedangkan tetangga kita kesusahan atau saudara kita kelaparan. Lihat dulu saudara kita, ada tidak yang yatim, ada tidak yang miskin, ada tidak yang kelaparan. Jadi harus kita bantu dahulu, baru orang lain ya. Walaupun tidak seberapa yang kalian berikan, yang penting niatkan dengan sifat ikhlas. Berikan walaupun hanya nasi 1 bungkus setiap hari Jumat, boleh kalian sisihkan, atau 10 bungkus boleh, atau berapapun kalian sumbangkan setiap hari Jumat, boleh, silahkan. Yang penting kalian dengan harus ikhlas ya. Nah, mungkin di sini nanti surat Al-Maunnya kalian ada tugas ya, tolong dikerjakan semuanya, dari yang sudah Buros perhatikan, yang sudah Buros ucapkan, yang sudah Buros bacakan. Semoga kalian menyimaknya dengan baik, jangan sampai dilupakan pesan atau nasihat yang Buros berikan ya. Mungkin salah atau perbuatan Buros mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.